Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NIM 430101900169. Di sini saya akan menyampaikan tentang tema mata kuliah yang menurut saya sukai, yaitu bagian tema motivasi. Motivasi yaitu berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang. Dari pengertian motivasi sebagai yang pokok yang menjadi dorongan sebagai untuk bekerja. Menurut Supriyono 2003, motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat hasil kepuasan yang diperbuatnya. Fungsi motivasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Terus tujuan motivasi yaitu adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seseorang guru tujuan motivasinya adalah untuk memicu atau menggerakkan para siswanya agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan potensi belajarnya, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dalam kurikulum sekolah. Di sini saya menjelaskan teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Teori hedonisme, yaitu implikasi dari teori ini adalah setiap orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau yang mengandung resiko berat dan lebih melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Yang kedua, teori nahri. Pada dasarnya, manusia memiliki 3 dorongan nafsu pokok yang dalam hal ini disebut juga naluri, yaitu 1. Dengan nafsu mempertahankan diri. Yang kedua, dengan dorongan nafsu mengembangkan diri. Yang ketiga, dorongan nafsu mempertahankan jenis. Terus teori reaksi yang dipelajari. Teori berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri tetapi berdasarkan dari pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang tersebut hidup. Yang keempat, teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri tapi hanya satu dorongan kekuatan yang luas terhadap satu arah yang umum. Misalnya, suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Setiap orang dalam semua kebudayaan mempunyai daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Namun, cara-cara yang digunakan dalam mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berlainan bagi setiap individu. Menurut teori ini, bila seseorang pemimpin atau pendidik yang ingin memotivasi bahwasanya ia harus mendasarkan atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. Dan teori yang terakhir yaitu teori kebutuhan. Teori ini adalah teori banyak dianut sekarang. Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Jadi, jika seseorang pemimpin atau pendidik ingin memberikan motivasi kepada seseorang, ia harus berusaha mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan orang yang dimotivasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.